Oke teman-teman, selamat pagi. Seperti biasa kita balik di Rest Area 89, acara kita bersama untuk rehat sejenak. Seperti yang udah-udah kita mau bentar lagi Februari ya, puasa ya. Ini mau setahun loh teman-teman, nggak kerasa ya, Betul kita ya, mau almost setahun. every day, hampir tiap pagi gitu. Mungkin ada break-break gitu, tetapi mudah-mudahan program pagi ini, rest area ini menemani teman-teman untuk tetap ngebooster gitu ya. Booster tuh jadi bikin semangat, dan yang paling penting tetap menjaga antusias kita untuk selalu mencintai hidup gitu Kang, intinya mah. Wah, tuh ya teman-teman, selalu mencintai hidup ya, otomatis dimulai detik ini minimal gak ngeluh aja gitu ya. Tidak Bagus komplain tuh. dan tidak mengeluh, tapi tingkatkan penerimaan kita terhadap realitas ya, dimulai dari pagi gitu kan. Pagi-pagi ini bagaimana gitu. Misalkan pagi-pagi Anda token udah bunyi misalkan ya. Pagi-pagi token udah bunyi, nggak apa-apa, terima ya, terima. Wah, alhamdulillah token habis nih, otomatis saya harus cari uang buat isi token gitu. Iya bener Kang. Memang harus dari hal-hal kecil sih sebetulnya ya, hal-hal kecil seperti itu gitu. Betul, karena kalau kita sulit mensyukuri hal kecil, bagaimana kita akan mensyukuri hal besar gitu Kang. Wah, itu banget ya teman-teman ya. Kebanyakan mayoritas dari kita tuh pengen instan instan instan, padahal gitu ya, sebuah instan tuh tidak ada gitu. Tapi kita bisa mendapatkan hal besar tuh jika hari ini hal apapun yang kecil di depan diri kita bisa diterima, itu ayah Bener banget, sebetulnya. bener Kang. Keren. Itu dalam artian masuk ke konsep barang siapa yang bersyukur maka akan dikali lipat gandakan. Nah, itu tuh sebetulnya dari situ teman-teman ya. Kadang Bener. kebanyakan orang tuh pusing kayak gini, terus apa yang harus saya syukuri gitu kan? Kebanyakan kayak gitu. Ya. Saya banyak masalah, ini kurang, belum ini itu. Padahal di balik itu semua minimal kamu bernapas. Minimal gitu kan, minimal Minimal. kamu udah bernapas tuh ya. Minimal gitu pas bangun tidur kamu nggak kayak gini gitu. Masih bisa gerak gitu kan si body kita gitu minimal. Atau minimal kita masih bisa melihat gitu kan keindahan, mata kamu masih melihat, masih mendengar juga. Coba kalau kalian tidak mendengar, gini tiap hari tuh. Itu kalau nggak ngedenger gitu Eh. ada apa ya? Tapi Itu begitu teman-teman. tapi begitu nggak ngedengar ada orang ngejelekin juga. Wah. Santai. Nah, nah, kenapa kamu senyum-senyum saya jelekin? Nggak denger. Gitu kan. Nah, minimal itu maksudnya apa yang harus kita syukuri saat ini tuh yaitu tadi gitu, setidaknya panca indera kita masih berguna ya teman-teman ya. Oke, thank you banget ini untuk openingnya. Kita langsung angkat Langsung Kang. Aku langsung ya, ada Mufdel nih ya. Wah, ini lucu nih, namanya Mufdel. Oh iya, besok pilkada ya? Halo, Iya, Assalamualaikum. besok pilkada. Waalaikumsalam Mufdel. Halo Kang Andrit, Kang Abu. Iya, Halo. Mufdel. Perkenalkan Kamu aku dari masih Pati, Jawa Tengah. iya, Siapa namanya? Mufida. Mufida, Oh, Mufida. Jepang. Terima Oke, kasih. Mbak. Aku mau testimoni aja sih. Terima Oh, kasih Piye Mbak? sudah 3 bulan ini mengikuti kalian. Banyak perubahan yang dulunya anxiety menjadi lebih tenang. Oke. Terus? Bisa bisa menghadapi segala masalah dengan senyuman. wes keren. Mbak Mufida ini kasih, usia Kak berapa Abu. Mbak? Aku usia 22. Oke. Berdua masih muda ya. Iya, Terus? makasih ya Kang. Terus? Cuma beberapa hari ini aku kurang, gimana ya, masih merasa kurang percaya diri karena sebuah kekurangan, ada kekurangan di dalam tubuhku. Gimana caranya biar meningkatkan rasa kepercayaan diriku ya Kang? Oke. Gini Mbak, ini tadi kemarin sore juga kita bahas ya. Maaf ya, saya mau membahasnya dari perspektif yang mungkin kita penting terbuka gitu ya. Nah,
Ada kemarin tuh saya live sama Bunda Angga, terus ada seorang ibu yang bilang gini, Kang, anak-anak aku ini berkebutuhan khusus 3 apa 2 gitu ya, gitu. Yang satu begini, yang satu begini, satu begini, satu begitu gitu. Nah, saya tuh selalu mengatakan intinya adalah setiap orang terlahir itu udah sempurna seapa adanya. 3 benar. Dan itu si ibu ini anaknya 8 gitu ya, 4 meninggal dan seterusnya lah gitu. Nah, yang menarik adalah gini. Satu ya Mbak, saya mau langsung to the point aja gitu. Yang membuat kita tidak percaya diri adalah karena kita terlalu sering membandingkan, itu sih. Membandingkan bahwa kalau mereka gitu, aku kenapa enggak? Kalau mereka ini, aku kenapa begitu? Kalau mereka apa, aku kenapa ini? Dan seterusnya gitu. Nah jadi, memang kalau kita bicara dalam konteks ya, let's say kita bicara disabilitas gitu ya. Memang disabilitas itu sering disebut nggak normal. Nggak normal itu dalam artian memang tidak kebanyakan seperti itu gitu. Tetapi poinnya adalah ketika kita mulai menyadari apapun itu sudah terbaik menurut versinya masing-masing. Semua rasa tidak percaya diri, semua rasa minder, semua rasa tidak baik atau tidak pas atau apapun itu gitu ya. Semuanya ada di sini sih sebenarnya. Semuanya ada pada konsep bagaimana kita memandang dunia gitu. Nah jadi maksud saya Mbak, satu, dan ini juga buat kita semua sih sebenarnya ya, please belajar untuk tidak terlalu banyak membandingkan. Karena membandingkan itu membuat kita jadi depresi gitu. Ya memang anxiety sih Kang. Betul. Gimana masa depanku gitu. Iya, kan gini Mbak, maaf ya. Masa depan tuh kan ilusi, betul nggak Mbak? Iya sih. Daripada Mbak sekarang mikirin masa depan, mending gimana caranya yang terbaik saya lakukan hari ini gitu. Karena masa depan dia punya ceritanya sendiri gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya pinjam satu statement dari kitab suci itu ada kalimat gini, setiap hari itu ada sedihnya. Biarkan sedihnya besok untuk besok. Biarkan sedihnya masa depan untuk masa depan gitu. Tapi aku bisa memilih hari ini untuk tidak sedih karena kenapa? Masa depan belum terjadi gitu. Nah, sesaat kita terlalu sibuk ke masa depan, itu terjadi yang namanya anxiety betul. Itu loh Mbak. Nah pertanyaannya kalau mau masa depan A, mau masa depan B, mau masa depan C, kan semua realitas, betul nggak? Iya. Nah, ngapain ditakutin saat ini gitu? Pertanyaannya adalah mau masa depan nanti mau baik mau buruk, itu akan terjadi. Tapi kata kuncinya, kalau kita sekarang sudah mengkhawatirkan masa depan saat ini, kapan kita punya waktu untuk bahagia? Kapan kita punya waktu untuk bersyukur? Kapan kita punya waktu untuk melakukan sebuah kreasi atau kebermanfaatan gitu? Gitu Mbak. Nah, belajar untuk nggak hidup di masa depan dan di masa lalu. Karena hidup itu selalu ada di sini sekarang saat ini gitu. Gitu Mbak. Dan itu nggak bisa kalau nggak dilatih. Dan ada orang bilang kamu itu mempunyai kelebihan, tapi hal-hal gaib kan. Aku takut juga sih. Ya, itu kan kata orang ya. Iya. Iya, jadi kata orang juga Mbak, udahlah. Semakin takut aku. Ya, ini loh, segala sesuatu yang datang dari luar diri kita, itu kan bukan diri kita, betul nggak? Iya sih. Ya ngapain Mbak Mufidah harus terlalu sibuk mikirin pikiran orang, omongan orang, betul nggak? Iya. Orang tuh kan nggak ngerasain apa yang kita rasain. Iya. Gitu. Jadi Mbak Mufidah fokus aja sama dirinya. Mau ada orang ngomong A, ngomong B, ya didengar aja sih. Tapi kan kita punya kekuatan untuk apa yang masuk ke kita. Ini saya ambil masuk atau saya simpan di luar aja ya, gitu loh. Ya benar-benar kan. Betul nggak? Makasih, Kang. Jadi kalau sekarang kita dengerin semua orang lain ngomong kan kita dengerin semua yang bukan diri kita dong. Betul. Gimana caranya biar bodo amat gitu? Biar nggak Fokus ke bermanfaatan. Ya, gini Mbak, bukan masalah bodoh amat sih, beda ya. Tapi ngerti bahwa omongan orang itu bukan kebenaran mutlak gitu loh. Nah, itu. Paham nggak? Bukan jadi bodoh amat juga bukan. Kalau nanti bodoh amat kita juga jadi nggak bisa bersosialisasi dong. Betul. Tapi aku ngerti apapun omongan orang lain itu adalah mereka bukan aku gitu. Nah, itu. Jadi begitu kamu ya nanti masa depannya kayaknya bakal gini gitu. Oh ya udah. Kamu ya bakal begini begitu. Oh ya udah. Ya udah.
Karena itu kan semua persepsi atau sudut pandang orang lain gitu loh Mbak. Ya iya Kang. Benar Paham ya? juga. Jadi Mbak Mufidah Paham. sekarang dalam kondisi apapun, ketika Mbak Mufidah merasa mungkin tidak merasa sesama normal sama orang lain misalnya, atau menghadapi sesuatu yang berbeda, ya itulah keunikan Anda gitu. Itulah keunikan yang Mbak Mufidah gitu. Iya Kang, dulu pernah dibully, pernah dihina, di sedih Gak banget apa-apa. lah Iya. kalau dengan dulu mah. Makasih pokoknya 3 bulan ini udah menemani aku, membuat aku semangat untuk hidup lagi. Makasih Kang, lanjutin Mantap. Kang aku. Mantap Ya, Mbak. sama-sama Mbak Mufidah. Semangat ya. Pokoknya jangan Iya. pernah putus semangat dan jangan putus asa sebisa mungkin. Iya Kang, terima kasih Oke. Kang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Mbak Mufidah ya. Semangat Mbak. Ya, makasih Pokoknya Kang. jangan merasa, duh saya tuh ada kekurangan nih, misalkan di dalam tubuh saya atau fisik saya. Ya, kalau menurut saya itu nggak penting. Yang paling penting tuh ya kamu diciptakan pun ya unik, tetap sama gitu seperti yang lain ya. Apapun yang dibilang Iya, sama orang itu betul kata Abu, itu bukan diri kamu gitu. Ya, oke. Iya. Ini Terima saya, Oke, kasih Mbak. Kang. nih Mbak Sehat Mufidah, selalu. Mbak Mufidah ini saya ada ini ya, ada satu cerita nih ya. Kenapa sih Tuhan itu atau Allah itu tidak terlihat katanya? Ada yang bertanya seperti itu. Ada yang menjawab kayak gini, karena Tuhan itu adil. Ah, adil dari mana? Ya kalau misalkan Tuhan terlihat, gimana yang buta? Jadi Tuhan tuh ya tidak terlihat sama siapapun, dalam artian itu tuh adil gitu. Adil kenapa? Mau yang gak ngelihat ataupun yang lihat gak bisa ngelihat. Nah, begitupun kamu, misalkan kamu aduh kekurangan apa atau bagaimanapun, kamu tetap spesial di sisi Sang Maha Pencipta. Itu yang perlu kamu pertahankan, bahwa saya pun harus cinta terhadap diri saya yang sudah diciptakan sama seperti yang lain. Oke? Iya Kang, makasih Kang. Ya, semangat ya. Semangat Mbak. Sehat selalu. Dadah. Iya, sehat selalu Kang. Sehat selalu. Semangat Mbak. Semangat. Tuh cairin tuh lumayan tuh. Lumayan juga. Makasih No Limit. Dadah. Wah, Wah, itu menarik sih Kang. semangat ya Ayah. Naik ke saya dan ke Coach Pena juga sama naik. Mufidah ini sekarang ke Kang Abu tuh kebetulan naik juga gitu. Mungkin memang secara kasat mata kita berkebutuhan khusus, tapi ya sama kok, dia juga unik gitu dan keren juga kan. Iya bener Kang. Karena ya kita ngelihat dari sudut pandang yang luas ya Kang. Mungkin Betul, mungkin ini akan terdengar sangat klise dan retorik lah ya. Tapi ini poin penting sih. Beruntunglah seseorang yang banyak dibully dari kecil Kang. Bener. Kenapa? Karena bulian itu adalah nutrisi pertumbuhan gitu. Benar. Pun tergantung ya. Kita selalu penting untuk menyadari bahwa setiap bulian itu tergantung aku mau memilih menjadikan aku bahan untuk bertumbuh atau aku menderita gitu Kang. Betul. Mungkin kita nggak ngerti awalnya dibully, menderita lagi. Tapi jangan lupa bahwa semua tekanan hidup, semua penderitaan, semua bulian pada akhirnya itu akan menjadi nutrisi pencerahan Kang. Keren banget. Mau nggak mau. Pada akhirnya akan ke situ gitu. Karena nggak ada orang yang sukses, nggak ada orang yang hebat tanpa bulian-bulian dan penderitaan yang gede itu nggak ada Kang. Itu bener banget. Bener banget. Saya awal-awal main TikTok 1 bulan, saya dibully sealam semesta. Serius, saya dibully dari mana-mana, teman-teman dijatuhin dan segala macam. Sekarang pada minta kerjaan. Iya. Aneh. Betul. Semua Kang, kita mau bicara apapun gitu ya. Semua orang pada awalnya ketika ngelihat sesuatu yang berbeda pasti pengen ngebully gitu. Kang. Benar banget. Pasti. Benar. Karena maaf ya, ketika ada satu hal yang bisa kita ngelihat ke masa depan misalnya ya, dan orang itu pasti akan melakukan sesuatu yang tidak umum dengan apa yang dilakukan oleh orang lain Kang. Karena kalau bahasa kerennya disebut one step ahead gitu. Dia ngelihat sesuatu yang orang lain nggak lihat gitu. Benar. Gitu Kang. Nah jadi
Kalau tadi ya memang sekali lagi ini memang paradoks sih ya. Tapi poinnya adalah jadikanlah bulian-bulian itu nutrisi kita untuk menjadi lebih dewasa dan lebih tumbuh gitu. Itu sih Kang. Nah jadi semua memang pilihan gitu ya. Dan kenapa sih penting banget untuk selalu merubah mindset dan sudut pandang gitu. Termasuk ya waktu kita ngelihat ya tadi ya Mbak Mufida tadi mungkin dibully karena mungkin dia entah itu disabilitas atau apapun itu gitu. Tapi kata kuncinya adalah mungkin ya, mungkin. Secara fisik dalam tanda petik nggak sempurna. Betul. Tapi mungkin punya hati yang pure gitu Kang. Wah, Punya mental yang oke gitu Kang. betul, betul banget, ah. Ketimbang yang sekarang di apa, misalkan hidungnya di ini gitu. Coba dibully dikit mau bunuh diri pasti ya. Iya benar Kang. Mentalnya lebih jatuh, lebih lembek ketimbang apa kayak Mbak Mupida dan yang lain-lain gitu, lebih kuat. Serius itu bener, betul. Benar Kang. Ada satu contoh namanya Nick Fujivic namanya Kang. Dia tuh terlahir sepotong, tangannya juga ya udahlah ya. Oke. Dan dia begitu mengalami masa-masa bully itu dia selalu berpikir nanti masa depan gua gimana ya, masa depan gua gimana ya gitu. Tapi yang menarik Kang, ya balik lagi ya. Ketika dia belajar tentang hidup, dia menerima hidup seapa adanya, dia menjadi salah satu pembicara terbesar sedunia, Kang. Setiap dia tampil dimanapun, itu tiketnya kalau nggak 1.500, 1.500, 2.000 itu pasti sold out. Saya pernah ketemu sama orang ini tuh di Vietnam, waktu saya ke Vietnam, terus ya ketemu gitu ya. Terus dia bilang gini, Kang, ini keren pisan sih, Kang. Tubuhku memang tidak sempurna, tapi aku memiliki hati yang tulus, dan ketulusan hatiku ini bisa membukakan hati-hati orang yang tubuhnya sempurna, Kang. Gimana, Kang? Keren ya itu ya. Wah, itu top banget sih, Kang. Top banget itu ya. Iya. Dan dia memang dulu, oke. dan dia dulu mikir bahwa saya nanti nikah gimana ya, saya gimana. Dia punya istri yang normal dan sayang sama dia, dan dia bisa hidup ya udah gitu. Ketika itu sih kata-kata yang saya selalu ingat bahwa memang tubuhku nggak sempurna, tapi aku punya hati yang sangat-sangat tulus, dan ketulusan hatiku ini akan membuka di mana orang-orang yang mungkin tubuhnya sempurna tapi hatinya tertutup gitu, Kang. Betul. Itu sih. Betul, Top. betul. Dan lagian teman-teman ya, sesempurna apapun tubuhmu, kelak yang akan berhadapan sama Sang Maha Pencipta kalian yaitu hati kalian, nah ya. Benar. Nah, Bukan tubuhmu yang gimana gitu ya. iya. Dan secantik-cantik kalian satu saat nanti pasti jadi nenek-nenek sih gitu. Benar. Pasti akan, karena hidup itu masalah kehilangan, Kang. Suatu saat kita akan kehilangan rambut kita, suatu saat kita akan kehilangan pigmen kulit kita, suatu saat kita akan kehilangan gigi kita, suatu saat kita akan kehilangan hidup adalah bagaimana perjalanan menuju kehilangan sih sebetulnya. Nah, dengerin ya, kamu personel Blackpink. Karena cantik-cantik personel Blackpink, dengerin kan. Iya. Tapi saya nggak mau milih yang peot sih, Kang. Udah aja gitu aja ya. Kita lanjut Lanjut. Semangat Mbak Mufida, selamat. Semangat ya teman-teman semuanya ya. By the way Kang, kita punya penonton dari Auckland kemarin saya ketemu Kang. Jadi namanya Pak Dedi gitu ya, dan dia sering nonton kita Kang dari New Zealand. Wah gila ya, jauh ya. Jadi kemarin si Anjrit, nah ngomong si Anjrit tapi dari Auckland itu berarti tayangan kita udah nyampe ke New Zealand Kang. Lagi Kak Ngabu, Kak Ngabu. Halo Elga, apa kabar? Halo Elga. Baik. Gimana Elga, gimana? Itu nyentuh banget di hati aku, kayak ya emang kita nggak sempurna tapi kita punya hati yang mulia gitu. Wah mantap nih. Oke. Jadi jangan pernah putus asa ya. Awal-awalnya kan aku juga buka live room, akhirnya dari sini kan banyak kenalan juga ya Kang. Jadi gimana sih aku punya anak yang itu tapi minder gitu. Ya semua kan punya
keterbatasannya masing-masing punya kemampuannya masing-masing dan nggak bisa disamain gitu. Dan kata-kata yang ngejek banget bener sih yang kata Kak Abu, yang kata-katanya Umi ya, luka adalah tempat cahayanya, luka adalah tempat cahayanya masuk gitu. Terus setelah beberapa bulan ngikutin Kang Abu, Kohen kan belajar gitu ya, jadi kayak kejadian masa lalu itu didatangkan kembali. Dan kemarin juga sempat nanya sih sama Kohen, kok gini ya, kayak heran aja gitu. Jadi dijawab lah oleh Kohen gini, ibaratnya kopi itu ada ampasnya gitu loh Kang. Kopi kalau ada ampasnya harus dibersihin gitu supaya muncul hal yang baru yang bersih lah. Ya. Tapi Helga jangan terlalu sering main sama Kohen, dia udah tua. Jangan main sama orang tua, sama kita aja yang muda ya. Kamu udah tua, kamu nanti kebawa tua cepet loh gitu. Hati-hati. Mainin dukun. Udah gitu dukun lagi, hati-hati. Iya. Suka aja sih, jadi dapat banyak pengalaman gitu Kang. Oke. Dan mungkin Helga boleh cerita gimana Helga menumbuhkan kepercayaan dirinya tuh gimana caranya? Sulit juga sih awalnya ya, juga minder sih, bahkan pas awal-awal naik itu ya akhirnya left kan, terus banyak kenalan tuh, akhirnya ada yang nolongin, coba deh kamu ke hipnoterapi. Akhirnya satu kali itu di hipnoterapi dan ada sikat mati sama anxiety. Ngerasa anxiety itu udah lama sih Kang, semenjak ayah sakit. Ayah sakit, aduh, masa depan aku gimana ya, aduh, adik-adik gimana ya, aduh, mama gimana ya, pokoknya gitu. Akhirnya nemu channel Kang Abu, terus naik dan dapat teman-teman yang vibrasinya sefrekuensi, itu luar biasa. Wah keren, kamu kayaknya harus DM-an sama Mufida tadi deh. Kamu harus banyak cerita juga sama Mufida untuk saling ngasih support. Betul. Oke? Iya. Oke, Helga terima kasih cerita kamu pagi hari ini. Saya rasa pasti membangkitkan antusias kita gitu ya. Kita banyak belajar dari Helga, banyak belajar dari Mufida gitu. Dan yang paling penting adalah kita bisa jadi teman bertumbuh bersama. Dan yang paling jauh lebih penting lagi adalah jangan terlalu sibuk untuk membandingkan karena kamu udah spesial seapa adanya gitu. Thank you Helga. Semangat ya. Makasih ya Helga ya. Pesannya untuk anak muda ke depannya dong Kang. Kenapa sorry Helga? Pesan dan kesana untuk anak muda ke depannya dong Kang. Sesama anak muda kan saya juga masih muda Helga ya, jangan gitu ya. Nah, intinya gini lah, sebisa mungkin penuhi diri dengan pengetahuan gitu, karena kalau kalian kekurangan pengetahuan, kalian kekurangan pengertian, dan kekurangan pengertian pasti banyak menolak realitas gitu. Jadi tetap semangat belajar, itu aja sih. Oke? Terima kasih Kang ilmunya. Thank you Helga, terima kasih. Letting go aja sampai nyatat loh Kang.
Wih, keren. Mantap. Kalau Iya. kamu tidur jangan Iya. dengerin Catat, Wak. lagu. Dicatat loh. Iya, ini Dicatat loh. emak yang nonton-nonton aja belum tentu nyatet sih. Terus lupa lagi. Itu mah iklan aja di skip. Iklan aja di skip ya, bener tuh. Padahal itu yang ngebuat penghasilan ya, di skip lagi gitu. Elga makasih ya, semangat Elga. Terima kasih Kang Abu, Kang Andi sehat selalu. Dadah Elga, salam buat ibu ya. Assalamualaikum. Ya. Dadah. Wah, ngeri sampai dicatat ya. Detail Kang, wah Elga hebat sih Kang. Maksudnya saya amazed gitu ya sama semangat juangnya, semangat belajarnya. Setiap live test selalu ada gitu Kang, dan maksudnya responsif gitu. Betul. Dan tadi waktu ngomong nyatet saya tahu dia tuh beneran sungguh-sungguh karena kelihatan gitu Kang, orang yang belajarnya sungguh-sungguh, pertanyaannya tuh beda Kang. Betul. Pertanyaannya tuh esensial gitu, nggak basa-basi gitu ya. Dan ya itu Elga salah satu contoh yang saya rasa kita penting untuk bisa juga memberikan spirit gitu. Yaitu bahwa kan kita pernah dengar ya dia sering dibully apa dan lain-lain. Nah itu tadi ketika dia mampu merubah pembuliannya menjadi pertumbuhan kedewasaannya, ya itu yang terjadi gitu. Dan semua adalah pilihan sih. Mantap. Wah, mantap ya pokoknya teman. Wah top lah Kang. Nah. Ini pasti ya yang tadi mau naik-naik langsung pada turun. Saya malu gitu. Untuk melihat motivasi pas saya nanya perceraian. Mau tanya suami saya. Wah, udah mulai dah. Kalau udah awalnya ada suami saya, oh udah gitu, udah. Itu langsung modenya mode template gitu ya. Templatenya udah pasti ke arah-arah situ aja gitu. Coba Tapi ya ya. saya naikkan nih. Aduh. Nih 14 permintaan tuh. Tadi ada 25, sekarang jadi 14. Ya, mundur teratur ya. Nggak jadi ah. Nggak jadi ah. Aduh. Halo, Halo? Bu, jangan pura-pura nge-lag ya. Tiap blok Anda ya. Kan kalau di blok nggak bisa naik ya? Nggak bisa. Oh gitu ya. Iya. Iya ini kayaknya entah kepencet, entah udah nggak mau ngomong lagi, entah nggak tahu nih. Aduh, skip ya. Skip, ganti Kang. Skip. Terus coba, aduh alhamdulillah. Jadi dia tuh pakai 2 HP ya. Di HP satu, ini udah naik, mau turun pasti ketahuan. Diangkat lagi. Jadi itu ditutup yang itu. Pakai akun yang lain diliatin. Alhamdulillah diturunin. Ibu tuh ya pasti kayak gitu. Soalnya begitu dengar-dengar tadi semua masalah dan kepedihan hidupnya jadi bahagia Kang. Kenapa? Karena jawabannya langsung udah dapat. Ternyata selama ini emang saya nggak bersyukur aja sih gitu Kang kayaknya. Aduh. Halo? Nah mulai lagi nih. Nah ini oke sih. Ezi. Ini Halo. apa profil picture-nya apa ya ini teh? Itu apa ya? Kan apa tuh? Halo, Halo, Ezi. sebentar Kang. Ezi jangan ngetik halo. Ngomong Iya aja tadi ini kamu. saya lagi bukan tadi saya lagi di jalan terus lihat ada notif ternyata tadi apa namanya lepas dari wifi. Oh, oke. Siap. Oke. Ada coba lihat komen Ezi. Halo, sudah. Ya halo. Terus tadi gimana kabarnya? Baik di bawah ya. Udah aja chatting atau kalau gitu mah. Tapi ini double nih. Udah aman, Ji? Sudah. Oke. Halo. Ya. Ya. Mbak mau nanya dulu itu gambar profil picture gambar apa ya? Cumi. Oh cumi. Kenapa Anda terobsesi dengan cumi ya? Iya suka. Oh, oke. Gimana? Bentar dulu ya. Kenapa sih kepikiran ya pasang foto profil cumi? Nggak
bagus kan, Apa tuh? out of the box kan. Biasanya kan kalau mau hewan-hewannya Garuda, Keren gitu ya. keren, naga, macan. Kok ini cumi Anda Iya, ya? iya nggak apa-apa sih. Mungkin Tapi nanti, nggak apa-apa. iya nggak bagus. Itu unik Kang. Mungkin Unik. nanti abis gitu ya fotonya amuba Kang nggak kelihatan apa-apa ya. Ini kenapa nggak ada profil picture? Itu adalah amuba gitu misalnya. Silakan Eji, Gimana, santai Mbak? aja ya. Saya sering bercanda Eji. Iya, nggak apa-apa. Silakan Eji, siapa di mana? Kenalan dulu Ji. Aku Eji di Padalarang, Kang. Oh, oke. Pada larang. Tuh pada larang teh kupat tahunya ya terbaik. Iya, enak ya. Enak berat. Gimana teh? Mau tanya, ini ruang yang nggak ada judgement kan ya, Kang ya? Ada di sini seru-seruan. Emang baru pertama kali? Iya, sebulanan sih. Oh, sebulanan. Oh iya. Mau tanya menurut Akang, aku tuh mau nanya ini tapi malu. Kan gak ada judgement, kenapa mesti Iya malu? sih. Oke, pendapat Akang tentang libido yang tinggi terhadap wanita, maksudnya wanita yang memiliki libido yang tinggi, kemudian Anda judgement ya Anda ya. Oh, iya. kan di judgement. Enggak. Terus ya. Silakan. Bagus, ini beda nih. Ini baru ya. Silakan. Ya itu sih. Itu menurut kenapa Akang, gitu? Ya kenapa? Terus bagaimana pandangan Akang terhadap penggunaan TED Toys? Ya. Paham nggak? Takut Paham, di paham. ban kan? Ya. Sama Mastur TED. Mastur TED. Nah itu gimana menurut Akang? Ya. Gimana ya Itu aja jawabnya? sih. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih. Sebenarnya ya. Gini. Bentar, ada yang kayak gini. Oh, banyak Kang. Oh, banyak. Banyak Kang. Maksudnya Saya pertanyaan di rest area ini baru, itu keren gitu. baru. Bagus, ini nggak apa-apa. Makasih Mbak teman-teman Isi. ya. Pertama thank you, terima kasih. Pertanyaannya sangat otentik dan saya Bagus rasa loh. ini sesuatu yang penting banget juga untuk Benar, kita ini kaji. penting dibahas yang kayak gini. Silakan. Karena maaf ya, di Indonesia yang namanya sex education itu minim Kang. Minim ya. Sehingga saking minimnya banyak orang nggak ngerti. Saking nggak ngertinya jadi pada pengen nyoba gitu. Karena kekurangan knowledge gitu. Intinya. Satu. Kalau kita bicara masalah libido, itu concernnya adalah bagaimana setiap orang pasti punya beda-beda tuh dan semuanya nggak akan yang sama gitulah kira-kira Mbak Ezi. Nah, cuman yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi hal itu gitu. Karena kalau kita masuk ke dalam level yang misalnya sudah mulai mengganggu dengan keaktivitasan kita, sudah mulai kita jadi tidak produktif, sudah mulai apa, itu saya rasa segera untuk konsultasi sama ahli, mau itu dokter atau apapun itu, ke ahli aja. Itu karena mungkin dari segi biologikalnya atau dari segi mentalitinya gitu. Entah itu nanti mungkin juga perlu ditemani oleh psikolog atau psikiatri gitu. Nah, cuman maaf ya. Hal-hal ini suka ada benturan-benturan ketakutan dengan mindset religius sih biasanya Mbak Ezi. Betul sekali, betul. Jadi apa ya? Kalau kita bicara dalam konteks ini nanti jadi dosa gitu ya, ini nanti jadi apa dan lain-lain. Tapi di satu sisi banyak penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita banyak melakukan yang namanya orgasm itu juga membantu kesehatan gitu intinya. Nah, saya mau bedain dulu ya, teman-teman tahu nggak pernah dengar onani nggak? Ya. Pernah ya? Onani itu datang dari Injil loh, cerita Injil gitu. Oh, ya? Jadi memang ada di satu kisah namanya Onan. Onan itu dia disuruh menikahi dan seterusnya, panjang lah ya ceritanya gitu. Nanti search aja gitu antara Onani dan Bible gitu. Karena itu memang cerita dari Injil di mana dia melakukan hubungan tapi karena nggak mau punya anak, dia nyabut sebelum orgasm gitulah kira-kira. Nah, jadi penting ngebedain dulu mana onani, mana masturbasi, mana self-service, apa dan lain-lain, entah itu nanti medianya mau pakai toys tadi kek, entah itu medianya apa dan lain-lain, tetapi kata kuncinya adalah aku penting untuk menyadari bahwa hal ini sudah mulai mengganggu hidupku atau tidak gitu, karena kalau kita ngomongin hyper itu juga nanti ada ukuran-ukurannya gitu loh Mbak. Nah jadi yang mungkin perspektif dari saya gitu ya, satu,
semua dogma-dogma tentang dosa lah apa dan lain-lain ya udah dulu lah ya gitulah kira-kira. Karena dosa itu tidak terletak pada kita melakukannya sebenarnya, tetapi dampak impact setelah itu mau apa gitu kira-kira. Oke. Gitu. Jadi ya once you enjoy dan tahu takarannya dan itu tidak mengganggu diri maupun orang lain, that's it gitu. Sebenarnya nggak ada gimana-gimana sih sebenarnya, gitu loh Mbak. Tapi yang penting adalah untuk melakukan yang namanya self control sih. Self control itu dalam artian maaf ya, apakah aku memang adiksi gitu? Apakah memang aku ini terjadi karena sesuatu hal yang udah mengganggu? Saya ulang lagi gitu ya, karena itu juga nanti bagian-bagian yang harus ditelaah gitu intinya. Selama itu tidak, sekali lagi ya, selama itu tidak mengganggu dirimu dan tidak mengganggu orang lain, that's fine. Yang ketiga, bedain antara organ seks dan organ reproduksi. Dua hal ini beda nih. Maaf ya. Penis dan vagina itu organ reproduksi, tapi organ seks itu ada di otak. Karena semuanya ada di sini nih. Gitu. Makanya kalau kita mau bicara tentang orang yang hyper atau orang yang mengalami kecanduannya ada di dopamin efek otaknya biasanya. Gitu. Karena ya maaf banget nih ya. Orang yang edi gitu misalnya, ejakulasi dini itu datangnya di sini. Bukan di organnya sebenarnya. Pun itu nanti ada kaitannya gitu. Misalkan atau stimulus-stimulus yang kaitannya datang dari apapun keinginan adanya di sini juga gitu. Nah, makanya kenapa penting juga untuk ngecek si kapasitas, entah itu hormonal, entah itu nanti berbicara dalam konteks mentalitas gitu ya. Entah itu nanti kita berbicara dalam wilayah ya semua orang punya kadar yang beda-beda gitu. Termasuk Mario Bros ini gitulah kira-kira. Gitu Mbak Ezi. Oke, Mbak Iji. Oke. Oke, dari saya mau nggak? Boleh. Kalau dari saya malah celok aja lah. Ya, perilaku lakukanlah dengan gently gitu ya, lakukanlah dengan self love gitu misalnya dan saya rasa banyak hal. Mbak Ezi, saya boleh kasih satu referensi nggak? Boleh. Mbak Ezi boleh habis ini searching nama-nama itu saya pernah belajar sama dia dan itu bagus banget untuk kita ketahui tentang sex education dalam konteks energy healing gitu. Tulis aja Mantak Chia namanya. Mantak Chia. MANTAK CHIA Mantak Chia. Okay. Yeah. Nah, karena gini. Once nanti mungkin Mbak Ezi akan ngerti bahwa kayaknya aku ini ada satu over energy yang arahnya ke situ. Yeah. Nah, dia nanti ngajarin gimana caranya nge-switching, kaitannya nggak harus hanya masuk ke dalam wilayah itu gitu maksudnya. Gitu. Dan itu nanti dia akan ngajarin gimana caranya switching the energy karena itu tuh energinya gede banget loh, Mbak. Betul. Energinya gede banget. Nah, kalau kita udah mulai bisa mengarahkan, ya balik lagi. Tapi ya sekali lagi mungkin main isunya adalah ada dogma stigma kalau saya mengalami itu saya adalah orang yang berdosa gitu misalnya. Atau Iya, betul. saya orang yang banyak kesalahannya lah apa dan enggak gitu sih. Sebenarnya gitu. Jadi santai aja, cari profesional kalau perlu dan banyak isi diri dengan pengetahuan yang kaitannya sama itu gitu. Ya, di satu sisi kalau aku explore ya, menurut Dokter Boyke itu hal yang lumrah karena itu normal dan kebutuhan. Di satu sisi menurut agama itu dosa berlebihan. Gitu sih Kang, makanya aduh aku Iya. harus nanya siapa, akhirnya aku dinaikin di sini. Ya, tapi paham kan maksud saya kan? Paham. Meskipun misalkan ada aturan-aturan tertentu kan waktu itu mungkin aturannya belum ada pengetahuan yang berkembang saat ini gitu loh, Mbak. Ya, nanti saya pastikan siang ini saya ketemu Dokter Boyke masalahnya nanti saya coba tanya langsung juga sekalian ya. Wow. Oke. Sama ini Kang, aku mau tanya, kalau misal nih pasangan itu tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan dalam ranah itu ya. Nah, itu gimana ya Kang? Meskipun Ya. sudah dikomunikasikan karena tanda kutip kelemahan dia gitu loh. Ya, balik lagi sih Mbak, balik lagi ya. Kata kunci dari berpasangan itu kan saling bertumbuh dan mengerti kan.
Hal yang menyiksa kita sebetulnya bukan itunya, tetapi kecewa terhadap ekspektasi gitu. Gitu loh Mbak. Jadi sekarang juga kan kita penting juga bahwa maaf ya, preferensinya kan beda-beda dong. Misalnya Mbaknya butuhnya 5, tapi sanggup punya pasangannya 2 gitu misalnya. Kan kita juga penting untuk menyadari bahwa setiap apapun itu pasti punya perbedaan, betul nggak? Nah, yang tadi saya cerita, selama apapun itu konteksnya, kita bisa mencari jalan untuk tetap stay dalam emosi yang bagus, ya kita ada pengertian di situ sih sebenarnya. Karena gini, apapun kondisinya ya, ini nggak hanya harus ini sih sebenarnya. Apapun kondisinya, yang membuat kita kecewa adalah kita mengharuskan sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Gitu. Jadi kata kuncinya sebetulnya bukan pada masalah ini, tapi bagaimana pengertianku terhadap semua perspektif ekspektasi yang aku punya gitu. Karena yang menyiksa tuh ekspektasinya sebetulnya. Ya. Gitu loh, Mbak. Oke. Oke deh. Kalau Paham ya? Nah, Makanya kan saya makanya tercipta toys lah, tercipta apa kan, itu kan jadi alat bantu sih sebenarnya. Betul. Tapi ya, gimana Kang? Tapi saya ada yang lebih, saya punya saran ya, kalau misalkan punya pasangan tapi dalam hal itu mungkin tidak bisa memuaskan. Kalau menurut saya kamu gini, setiap badai Isya ya, nih misalkan pasangan kamu tuh nggak bisa memuaskan. Nah, badai Isya misalkan ya, badai Isya tuh kamu ke masjid wudhu. Ke masjid yang wudhu. Tapi kalau badai Isya kan udah pada nggak ada kan orang-orangnya. Nah, kamu ke masjid terus wudhu. Nah, balik dari wudhu, kamu ini ambil panokol beduk. Nah sih kudu wudhu lah Kang, supaya suci gitu ya. Pas ngambil panakol beduknya aku udah wudhu gitu ya, kira-kira ya. Mbak, sorry ya Mbak ya, pasangannya kalau bisa nonton si Mantak Cia juga. Dia nanti ngerti. Soalnya bagus banget dia ngebedah tentang bagaimana. Aduh, ini anak kedenger lagi, aduh. Nggak apa-apa, nanti dia cepat dewasa. Sorry ya, saya selalu pengen mengulang informasi ini, maaf ya. Sorry tuh saya bagi Anda bapak-bapak, laki-laki, dengerin ini baik-baik. Dengerin. Maaf ya. Banyak laki-laki yang nggak ngerti gimana caranya menservis istrinya. Ya. Karena lebih dari 80% perempuan itu tidak mengalami orgasm. Kenapa? Karena ketidakpahaman bagaimana laki-laki melakukan servis kepada istrinya gitu. Benar. Sorry to say, karena ini based on fakta gitu ya. Nah, itulah kenapa kita sebagai laki-laki, saya spesifik ngomongin laki-laki karena emang problemnya untuk urusan ini di laki-laki. Spesifik bagi laki-laki, mengertilah bagaimana cara yang dalam konteks perempuan itu bekerja gitu. Karena pertama perempuan tuh nggak bisa buru-buru, yang kedua nggak bisa main hajar, karena dia perlu satuan waktu untuk masuk ke dalam titik-titik lubrikannya itu aktif gitu misalnya. Misalkan. Betul. Makanya pakai tangan dulu, hei Anda ya. Ya, apapun itu metodologinya gitu ya. Tapi yang pasti adalah ini hal yang penting sih Kang, karena ya balik lagi ya, bukan hanya urusan masuk selesai gitu misalnya, enggak gitu, tetapi ada hal yang lebih dalam lagi dalam konteks yang namanya bersetubuh, karena itu sebetulnya energi healing yang gede sih gitu. Karena gini ya Kang, pasanganku ya kayak tadi Akang bilang, aku butuh 5, dia ngasih 2. Terus setelah dikomunikasikan, dia malah bilang, ya kamu pakai toys aja. Itu tuh kayak bikin aku, bersyukur loh gue minta sama lo gitu. Kok lo jadi nyaranin pakai toys seolah, gimana ya Kak? Saya tahan dulu ya, apa dulu. Nah, itu kan perspektif, betul nggak? Kamu harusnya bersyukur. Kamu gitu nggak kira-kira? Iya, tapi Nggak kan harusin aku dong. sama kamu, kenapa harus menyarankan pakai toys gitu? Bersyukur, ya maksudnya gue tuh minta sama lo sebagai pasangan gue gitu, kenapa harus pakai toys? Terus kayak dia kayak ogah-ogahan, terus dia sampai akhirnya bilang, kamu mah libidonya tinggi, coba deh kamu gini. Emang ada yang salah ya ketika aku minta sama pasangan gitu loh Kang? Ya balik lagi, bukan masalah salah atau benar kan. Pertama, kita penting tahu situasi. Yang kedua, kita tahu juga konteksnya dalam mood misalnya. Nah maksud saya gini loh Mbak, semakin kita membuat di luar sesuai dengan harapan kita, kekecewaannya tuh bukan dari masalah si libidonya sih sebenarnya. Tetapi ada kekecewaan bahwa
kamu tidak sesuai dengan apa yang aku pengen gitu. Paham nggak? Enggak. Gini, mbaknya kan pengen nih, Ya. terus kecewa karena dia tidak bisa memenuhi kan, dengan alasan-alasan yang ngebuat bahwa itu sesuatu hal yang nggak aku banget gitu misalnya. Ya. Kan sebetulnya yang sedang terjadi bukan bermasalahan mbak sama pasangannya, tapi mbak sama egonya, betul nggak? Betul. Berarti concern utamanya adalah bukan pada pasangan, tapi your ego gitu. Nah, maksud saya, once itu nggak diberesin egonya, mbak mau ketemu siapapun, mau itu terpuaskan, akan nambah lagi, nggak akan pernah terjadi yang namanya dalam tanda petik the pure happiness gitu misalnya. Aku nggak pahami gini. Tadi kan Akang bilang ego. Apakah ego ini sama dengan energi atau hasrat yang sesuatu yang ingin itu? Nah, Gitu bukan? gini, hasrat itu terjadi alamiah, ego itu kan keinginan kita gitu. Heeh. Paham nggak? Gini Kalau deh, misalkan dia nggak bisa. Gini mbak, dianya nggak mampu, kitanya maksa misalnya. Terus aku harus gimana? Nah makanya itulah kenapa kita penting untuk ngerti bahwa oke, komunikasi sih udah pasti terbaik aja. Tapi ketika komunikasinya udah ada diawali dengan kamu tuh nggak bersyukur ya, kamu tuh ini ya, itu komunikasinya di level vibrasi rendah, betul nggak? Oh. Nah artinya apa? Gimana pun mbak mau nyari pertolongan kemanapun, kalau egonya nggak diberesin, nanti mau dapat gimana pun konteks pasangan dalam tanda petik gitu ya misalnya, pasti nggak akan pernah terpuaskan sih gitu. Karena kenapa? Yang dilawan bukan pasangannya, tetapi yang dilawan adalah egonya gitu. Gitu mbak. Oke, Angie. Dapat ya? Oke deh, nanti aku coba Anyway nonton Letting Go saya nggak? nonton baru sampai 9. Nah di 25 bahasannya ada tentang itu. Sok skip langsung ke 24, 25, 26 coba. Oke. Oke? Oke, Jadi maksud Ji. saya intinya problemnya bukan pasangan, bukan libido, tapi problemnya adalah your ego. Titik. Itu dulu aja. Karena once nanti kita ngerti bahwa concernnya ini adalah egoku, nanti aku akan ngerti bahwa oh oke, aku penting. Nah ternyata memang aku beda dan kita semua beda kan, nggak ada yang sama gitu. Memang aku kebutuhannya 5 misalnya. Tapi gimana ya untuk nyari jalan tengah sementara pasanganku dia mampunya 2 gitu. Kan nggak bisa saling maksa dong. Tapi di situ nanti ada pengertian gitu. Dapat mbak? Dapat Sip. Ini by the way umur berapa, Angie? 29. Oh, 29. Oke. Pasanganku Oke, Mbak. 44. Oh, pasangannya 44 ya. Ya kan penting juga untuk ngerti hormonalnya, testosteronnya juga udah makin menurun, kondisi Banyak apa hal, ya. itu banyak hal sih Mbak Banyak Ezi. hal. Tapi yang penting mudah-mudahan pagi ini ada sesuatu insight buat Mbak Ezi Nah. untuk dikunyah gitu. Direnungkan ya. Mantak Cia itu di YouTube apa di Google? Di mana-mana ada dia, cari aja. Mana-mana ada ya. Di kamar saya juga ada mantak ya. Oh itu mah ciasin kayaknya minuman ya. Anda minum obat kuat berarti ya. Kuat HRA namanya ya. Oke, Oke Mbak. Siap. Menghibur ya, Ji. Seru saya mah resep, Ji. Oke, thank you, Ji ya. Ya, makasih ya Kang Teman-teman ya. jangan lupa Semangat. nih, ya. Jangan lupa silakan ini berteman sama Eji biar bisa buka kamera. Mau ngapain emang nggak mau malu. Enggak. Oke, dadah Eji. Mbak Ezi thank you ya udah berbagi cerita, keren banget. Dan saya mulai ngerti kenapa profil picture-nya cumi-cumi, mulai ngerti sekarang ya. Oh iya iya. Dadah Eji. Bye. Bye, thank you. Wah, seru ya. Seru. Nah, tuh kalian teman-teman ya, kali-kali hal yang kayak gitu. Ini mah jangan masalah suami saya tuh. Coba hal-hal yang beda gitu kan, masalah kayak Eji tadi kan beda Kak ya. Nah, Jadi tapi kita kan sejujurnya ya, Mbak Ezi tadi tuh hebat dalam artian dia mau cerita kepada publik, Kang. betul. Dan itu sesuatu yang nggak mudah loh, Kang. Iya, dan akan itu jadi saya pribadi tahu ada nih kayak gini tuh gini memang gini gitu. Jadi kan punya pengetahuan jatohnya saya pun gitu. Tapi tadi waktu Mbak Ezi naik ya, Kang ya, banyak sekali yang menderita dan sedih, Kang. Bener. Kenapa coba? Jomblo masalahnya. Aing rek kumaha cenah gitu kan.
hiji cenah aing eueuh layan. Jadi ngedengarnya tuh gini, aduh, Gede-gede teh gini we. aduh, sakit kepala. Punya pasangan. Mau beli mainan nggak ada uang lagi ya, aduh pusing gitu. Kang, kenapa mati Kang? Teman-teman suara saya masih ada nggak? Ada. Oh, Itu, oke. Aduh. Ari Ponpes. Kang Halo? ya, sip ya, saya kudu ka Bintaro, Siap. ya. Nanti kita bahas lagi tentang panakol bedug, itu menarik ya, bagaimana cara mendapatkan panakol bedug. Jadi sama Rukna teh mau apa doktrin gitu kan. Oh iya kita harus harus apa padahal kan ada itunya. Santai kalau sama saya mah belakangnya pasti aneh. Setuju Kang. Dan saya mulai menyadari bahwa betapa pentingnya panakol bedug ternyata. Saya baru ngerti Kang. Dah, sip. Oke ya. Teman-teman, terima kasih pagi hari ini. Emang seru ya, unik ya pagi hari ini. Dan ya udah, pokoknya kita nikmati, dan yang paling penting tetap semangat belajar, terus bertumbuh, dan love you all. Nuhun semuanya. Thank you Kang. Sehat-sehat ya Kang Andre, Teh Ajeng, Buni semua. Teman-teman thank you. Bye bye. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Bye bye, dadah. Mantap.